Isra Mi'raj. Apa yang terjadi dalam perjalanan Isra Mi'raj, apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di dalam Isra Mi'raj. Jangan hanya berkumpul bersama, hadir peringatan Isra Mi'raj, namun tidak mengetahui apa yang Allah simpan, apa yang Allah berikan daripada kemuliaan Isra Mi'raj kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan para ulama mengadakan acara semacam ini agar kita tahu bagaimana besarnya perjuangan Rasulullah, agar kita tahu betapa hebat pengorbanan Rasulullah. Karena mohon maaf hadirin, zaman kita sekarang banyak mereka yang mengaku sebagai umat Nabi, pecinta Nabi, namun sejarah Rasulullah tidak mengetahuinya. Sejarah kisah hidup Nabi Muhammad tidak peduli dengannya. Namun mereka lebih peduli apa? Peduli dengan hidup pemain bola, kisah hidup artis Korea, kisah hidup orang-orang yang sungguh satu kali pun tidak pernah sujud kepada Allah. Mereka lebih paham, lebih tahu dengan itu semua, namun dengan nabinya Muhammad mereka tidak tahu sedikit pun. Makanya para ulama adakan acara semacam ini agar kita sebagai umat Rasulullah tahu betul dengan nabinya Muhammad, supaya kita kenal dengan nabinya Muhammad, supaya kita cinta dengan nabinya Muhammad. Karena sungguh demi Allah hadirin, orang yang hidup di dalam kehidupan dunia namun tidak mengenal nabinya akan tertolak dari gerbang rahmatnya Allah. Bahkan tidak diizinkan masuk ke dalam surga bagi siapa yang tidak kenal dengan nabinya Muhammad. Karena orang-orang yang boleh masuk ke dalam surga itu hanya para pecinta Sayyidina Muhammad, bahkan sekelas nabi dan rasul sekalipun. Setiap nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu perlu kita ketahui, mereka diambil janji sumpah setia oleh Allah. Apabila Nabi Muhammad diutus di zaman mereka, mereka semua wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Dan mereka bukan hanya wajib beriman, wajib berjuang, berkorban bersama Nabi Muhammad. Apabila seandainya hadirin salah seorang dari Nabi dan Rasul tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, tidak mau berjuang dengan Nabi Muhammad, maka Allah ancam mereka. Allah sampaikan kemuliaan nubuah dan risalah yang diberikan kepada mereka akan Allah ambil dan akan Allah cabut. Jadi sekelas Nabi dan Rasul saja itu diambil janji dan sumpah setia dulu dengan Nabi Muhammad. Apalagi model manusia zaman now kayak kita ini. Biar nang sembahyang ratusan rakaat setiap malam. Adalah di sini nang sembahyang ratusan rakaat setiap malam. Pina kada dabang potongannya nah. Sama aja nang bepandir gini kada ada potongan. Puas hari. Kada usah puasa tiap hari, bulan puasa aja gini kada ketambalan. Puasa tiap hari, sedekah setiap hari 100 juta. Adalah di sini nang sedekah sehari 100 juta. Kada ada jua mohanya. Sama aja sedekah setiap hari 100 juta. Setiap tahun berangkat haji hadirin. Setiap bulan berangkat umrah. Kalau ada orang ibadahnya seperti itu hebatnya, namun tidak memiliki rasa cinta dan keterikatan dengan Habibuna Muhammad, tertolak dari gerbang surganya Allah. Makanya dalam memperingati Isra Mi'raj ini tujuannya agar kita menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah wahai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan cinta dan rindu. Jadi perjalanan peristiwa Isra Mi'raj yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya sejarah
yang begitu hebat bagi Nabi Muhammad itu adalah perjalanan cinta dan rindu. Kenapa Isra Mi'raj disebut sebagai perjalanan cinta dan rindu? Karena Allah rindu dan cinta dengan kekasihnya Nabi Muhammad, diundang, dipanggil untuk berjumpa dengan Allah. Rasulullah itu pian satu-satunya manusia tunggal yang dapat kemuliaan bisa memandang zatnya Allah secara langsung. Karena dalam ajaran Islam dan sejarah itu dikisahkan tidak ada satupun seorang nabi ataupun rasul yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihi salam kita tahu sering sudah disampaikan, setiap kali Isra Mi'raj mesti penceramah menyampaikan Nabi Musa dalam Al-Quran diabadikan Allah pernah satu saat minta izin untuk diperlihatkan zatnya Allah kepada Nabi Musa. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi qala rabbi arini anzur ilaik. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya Allah, izinkan aku bisa memandangmu. Nabi Musa memohon untuk bisa memandang zatnya Allah, namun apa? Dijawab oleh Allah, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa memandangku wahai Musa. Walakin inzur ilal jabal, namun coba kamu lihat kepada gunung yang besar itu, aku akan bukakan sedikit cahayaku, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila itu gunung tidak hancur, tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku wahai Musa. Ketika Allah bertajalli, hadirin, Allah bukakan sedikit cahaya kehebatan dan kemuliaannya, gunung tidak mampu menahan, hancur lebur menjadi butiran pasir. Bahkan Nabi Musa yang menyaksikan pingsan melihat gunung hancur karena dibukakan sedikit cahaya daripada zatnya Allah, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa kalimullah, orang yang setiap saat bisa berbincang-bincang dengan Allah, namun tidak Allah berikan untuk dapat melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khususkan Nabi kita Muhammad, Allah istimewakan Nabi kita Muhammad, Allah muliakan Nabi kita Muhammad, dan Allah tampakkan keagungan Nabi Muhammad menjadi satu-satunya manusia yang kedua bola matanya dapat memandang zatnya Allah di dunia sebelum nanti di surganya. Bahkan malaikat sekalipun tidak ada yang diizinkan Allah untuk memandang zatnya secara langsung, hadirin. Malaikat Jibril itu kan tugasnya bolak-balik membawa wahyunya Allah. Setiap nabi dan rasul mesti kalau disampaikan wahyu perantaranya malaikat Jibril. Itu pun malaikat Jibril tidak pernah diizinkan Allah untuk melihat zat secara langsung. Antara malaikat Jibril dan Allah itu ada beberapa puluh hijab, hadir. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW telah sampai kepada batasan terakhir dari segala perjalanan yang dijalani, malaikat Jibril tiba-tiba diam. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa engkau diam? Lanjutkan perjalanan, ikut bersamaku hingga berjumpa dengan Allah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, inna likulli minna maqamun ma'lum. Kita punya kedudukan masing-masing wahai Nabi Muhammad. Ini ada batasan yang tidak boleh untuk aku lewati. Selangkah saja aku lewati wahai Rasulullah, ihtaraktu, aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Karena yang diizinkan untuk melewati ini batasan namanya hanya Sayyiduna Muhammad. Yang boleh untuk melintasi batasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril sekalipun, hadirin, tidak boleh, tidak dapat izin untuk memandang zatnya Allah. Hanya Nabi kita Muhammad. Makanya kita harus bangga, gembira kalau sudah memperingati Isra Mi'raj, bangga, senang. Kenapa? Nabi kita orang yang paling hebat, Nabi kita orang yang paling mulia, Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
menjadi satu-satunya manusia yang mendapatkan kemuliaan memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Ketika Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Allah itu, bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Rasulullah, apa yang Allah berikan kepada pian?" Maka kata Nabi Muhammad, "Allah berikan kepadaku beserta umatku salat 50 waktu." Lalu kata Nabi Musa alaihi salam, "Umatmu tidak akan mampu mengerjakannya wahai Rasulullah." Dan betul Nabi Musa, kada usah 50 waktu, 5 waktu aja banyak nang lumbus. Banyak nang lumbus sembahyang subuh jam 10. Bingung malaikat, nah apa nang ku catat ngene sembahyang Tuhan apa jadi pekunut. Ada lain duha subuh. Cuman pekunut jam 10 subuhnya. Betul Nabi Musa, hadirin. Nabi Musa bilang 50 waktu umatmu tidak akan mampu wahai Rasulullah, mintalah untuk diringankan. Tidak usah 50 waktu, yang 5 waktu saja tidak ada yang mampu. Banyak yang ngeluh. Bayangkan pian mun kita sembahyang 50 waktu, makan sepiring gak ada pakai tuntungan. Hanya sekali menyuap sembahyang, tuntung sembahyang hendak menyuap pulang, azan pulang. 50 waktu. Akhirnya mintalah Rasulullah kembali kepada Allah untuk diringankan. Allah ringankan 5, akhirnya menjadi 45 waktu dalam salatnya. Ditanya oleh Nabi Musa ketika Rasulullah turun, "Ya Rasulullah, apa yang Allah berikan, apa yang Allah ringankan, berapa dikurangi?" Kata Nabi Muhammad, 5, 45 jadinya. Kata Nabi Musa, "Umatmu masih tidak mampu." Akhirnya Nabi Muhammad bolak-balik dikurangi 5 sampai tersisa 5 waktu. Apa tujuan Nabi Musa? Apakah hanya sebatas untuk mengurangi salat? La, tidak. Namun Nabi Musa alaihi salam menikmati keindahan wajah Rasulullah yang dipandang oleh Allah. Ketika melihat Nabi Muhammad pulang turun dari hadratullah, Nabi Musa menikmati daripada cahaya yang meresap di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bolak-balik bertambah lagi cahayanya, bertambah lagi keindahannya. Makanya Nabi Musa minta Rasulullah untuk dikurangi salat karena beliau sangat menikmati cahaya Allah yang meresap di wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 50 menjadi 5 waktu. Itu pun hadirin dikatakan oleh para ulama, seandainya Allah mengurangi bukan 5 namun 1 persatu, itu pasti akan dilakukan Nabi Musa. Jadi seandainya yang dikurangi itu dari 50 kadang 5 kada, tapi sabuting mesti dilakukan Nabi Musa. Karena daripada indahnya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rindu hadirin, dan keinginan Nabi Musa dikabulkan Allah meskipun tidak secara langsung memandang zatnya Allah, tapi memandang wajah yang pernah dipandang zatnya Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari itu kita harus paham, peringatan Isra Mi'raj adalah peringatan cinta dan rindu baginda Habibuna Muhammad. Dan kita pun sebagai umat harus menumbuhkan rasa cinta dan rindu itu. Jangan hanya cinta rindu dengan uang yang banyak, cinta rindu dengan pangkat dan jabatan, cinta rindu dengan makanan yang dimakan, cinta rindu dengan perjalanan yang dijalani. Hadirin, kalau kita punya hati ini sanubari yang Allah berikan, hanya digunakan untuk merasakan cinta rindu kepada itu semua, sungguh kita akan sangat menyesal ketika kita sakaratul maut nanti. Karena setiap sanubari dan hati umat Nabi Muhammad Allah khususkan agar kita bisa menanam cinta dan rindu kepada Habibuna Muhammad. Karena orang yang tadi meskipun ibadahnya hebat, kalau tidak pernah cinta dan rindu kepada Rasulullah, tertolak dari gerbang rahmat, tertolak untuk menjadi ahli syurga. Buktinya apa? Ada satu kisah hadirin.
Ada satu riwayat terjadi di kota Madinah. Seseorang tinggal di kota Madinah. Nah, kita ditawari hendak kada berdiam di kota Madinah. Saudara tahan hendak. Nah, kadusah nang berdiam ditawari setiap bulan umrah saudara tahan gen hendak. Apalagi gratis nyata. Ini orang tinggal di kota Madinah, hadirin. Apa yang dia lakukan 40 tahun selama di kota Madinah, tidak pernah tertinggal salat 5 waktu di Masjid Nabawi. Salat subuhnya di Masjid Nabawi, zuhur asarnya di Masjid Nabawi, maghrib isyanya di Masjid Nabawi. Selama 40 tahun tidak pernah absen salat jamaah di Masjid Rasulullah. Yang 40 waktu aja, kan ada biasa orang berangkat umrah minta paket arba'in, 40 waktu salat di Masjid Rasulullah selama 8 hari. Itu dapat jaminan luar biasa hebatnya. Apa jaminannya? Orang yang salat 40 waktu di Masjid Rasulullah mendapatkan jaminan terbebas dari api neraka, terbebas dari sifat munafik dan layak masuk surga. Itu jaminannya. Ada orang ini kada 40 waktu lagi, kada 40 hari lagi, kada 40 yang sedikit 40 tahun salat di Masjid Rasulullah. Ketika orang ini meninggal, hadirin, di sini kita harus paham. Ketika dia meninggal dunia, jenazahnya sudah dikafani, sudah disolati dan dimasukkan ke dalam liang lahatnya, diarahkan ke arah kiblat. Sebagaimana semua jenazah kalau dikuburkan harus menghadap kiblat. Ketika sudah diarahkan ke kiblat, ingin ditimbun jasadnya dengan tanah, subhanallah, jasad orang itu berpaling dengan sendiri dari arah kiblat. Berpaling dengan sendirinya, yang tadi mengarah ke kiblat tiba-tiba membelakangi kiblat. Dan orang kalau jenazahnya membelakangi kiblat, itu maknanya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang-orang bingung, orang-orang terkejut, kenapa ini orang-orang baik 40 tahun salat di Masjid Rasulullah, namun kok bisa jenazahnya berpaling dengan sendiri membelakangi kiblat. Turunlah mereka, diarahkan lagi ke kiblat, naik ingin ditimbun, tiba-tiba balik lagi membelakangi arah kiblat. Maka turun lagi yang ketiga kalinya, jenazahnya itu diganjal pakai batu, belakangnya itu diganjal pakai batu supaya kada berpaling lagi dari arah kiblat. Ketika sudah ingin ditimbun, hadirin, la haula wala quwwata illa billah, sudah ditahan dengan batu untuk tidak berpaling dari kiblat, ternyata apa? Berpaling lagi dengan sendirinya membelakangi kiblat. Maka orang-orang bingung, atau orang-orang, syekh apa ini? Turun naik, mulai tadi kada bakal tuntungan mengubur. Bagaimana wahai syekh, apa yang kita harus lakukan? Kata syekhnya, if'al ma aradallahu bihi, sudah tunaikan, lakukan sesuai apa yang Allah inginkan. Memang Allah yang ingin ini orang meninggal jenazahnya membelakangi kiblat, kubur saja sudah seperti itu. Akhirnya hadirin dikuburlah dalam keadaan jenazahnya membelakangi kiblat. Semua orang masih bingung, akhirnya bertanya kepada syekh, wahai syekh, memang apa kesalahan orang ini? Kami lihat ini orang-orang baik, salat tidak pernah tertinggal 40 tahun di Masjid Rasulullah. Kok bisa malah mati su'ul khatimah? Kok bisa mati tanpa dengan iman? Jenazahnya membelakangi kiblat dengan kehendak Allah. Ada apa? Kata syekhnya, apa? Kau tanyakan kepada istrinya. Didatangilah istrinya. Istrinya bilang, memang suami saya orang baik, salat tidak pernah tertinggal, 40 tahun istiqamah di Masjid Rasulullah. Namun yang menjadi kesalahan apa? Selama 40 tahun salat di Masjid Nabi,
namun satu kali pun tidak mau berziarah ke makam Rasulullah. 40 tahunnya salat di masjid baginda Sayyidina Muhammad, namun hatinya kering, hatinya kosong, hatinya hampa daripada keinginan mengucapkan salawat dan salam rindu kepada Habib Muhammad, Nabi Muhammad. Yang penting salat aja sudah, ada usah ziarah ke makam Nabi. Seperti itu. Makanya kita meskipun ibadah hebat, kalau kering hati kita dari Rasulullah percuma. Kenapa? Allah seakan-akan mengatakan dan memberikan pesan kepada kita, engkau tidak hargai perjuangan Nabi Muhammad, maka engkau tidak akan ada harganya di sisiku, kata Allah. Makanya itu pentingnya kita di dalam hidup ini menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi, dan berusaha bisa terima kasih lawan Rasulullah. Adalah di antara kita yang hidup sudah puluhan tahun, sekali berucap di dalam waktu hidupnya, terima kasih ya Rasulullah. Kadada sama orang yang ngasih uang dengan kita, terima kasihnya berapa kali. Sama orang yang ngasih jabatan sama kita, terima kasihnya ribuan kali. Rasulullah memberi iman dan Islam kepada kita, namun sekalipun kita tidak pernah berterima kasih kepada Habibuna Muhammad. Rasulullah jadikan kita sekarang berkumpul di dalam rumahnya Allah, mendengar 5 kali dalam sehari seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak pernah berterima kasih dengan Nabi Muhammad. Biar sekarang umat Rasulullah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kenapa? Umat Nabi semakin jauh dari Nabi Muhammad. Makanya bala musibah turun kada berhitungan. Kenapa? Allah ingin memberikan teguran, wahai umat Rasulullah, kembalilah kepada Rasul. Jangan malah jalan di jalannya orang kafir, jalan di jalannya orang munafik, jalan di jalannya para budak hawa nafsu dunia, namun tidak mau jalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah itu hadirin tegaskan di dalam Al-Qur'an, selama ada Rasulullah di dalam hidup kita, bala musibah tidak akan turun, kesusahan tidak akan datang, kesulitan tidak akan mungkin terjadi. Apa Allah nyatakan? Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kalian selama apa Nabi Muhammad ada di sekitar kita. Wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka istighfar. Jadi mun kita hendak hidup berkah, selamat, bahagia dunia akhirat, maka dari sekarang isi hati kita dengan Rasulullah, isi rumah kita dengan Rasulullah, isi hati anak-anak kita dengan Rasulullah. Adalah di antara kita, nah anak-anak kita tuh dilajari siapa nama ayah Nabi Muhammad, di mana lahir Nabi Muhammad, siapa istri Nabi Muhammad. Jarang hadirin kekanakan ajari how are you, I'm fine thank you. Itu nang dilajari, nang dilajari masalah ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu akhirat tidak diajarkan. Hidup kita apa? Hidup kita nih sebenarnya kada susah, cuman jadi susah. Kenapa? Karena tidak ada Rasulullah dalam hidup kita. Kalau sudah ada Nabi Muhammad di dalam hidup kita, kullu muyassar, semua akan dimudahkan Allah hadirin. Makanya pernahlah pian melihat orang-orang saleh, aulia, galau memikirkan duit, duduk di muka rumah maungut. Orang saleh, walinya Allah, stres gara-gara mikirkan duit hilang. Adalah kadada pengen cari di mana aja. Mereka tidak mau membuat hatinya bingung, gundah gulanah dengan urusan dunia. Kegalauan dan kegundahan orang-orang saleh hanya satu, ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad yang layak masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Pernahlah pian melihat orang saleh, ulama, aulia 24 jam bertunggu di toko, ada tahu di sembahyang. Ada
Mereka tidak pernah membuat hati mereka galau dengan urusan dunia, tidak ada hadirin. Kegalauan mereka hanya dengan Nabi Muhammad. Kegalauan mereka hanya untuk Nabi Muhammad. Makanya ulun pernah melihat satu potongan video ceramah pengajian Abah Guru Kapuh, Abah Guru Ridwan Kandangan. Itu beliau sampaikan apa? Orang dalam mencari rizki, cari duit, atau bahasa sekarang cari cuan. Nah itu bahasa anak muda, bang cuan lah, menang tuha-tuha kada tahu di cuan apa, pulang cuan-cuan itu aja. Hah? Mereka dalam mencari rizki ini, kata beliau, memiliki dua metode, dua cara. Ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Becari duit nih, kan seberatan becari duit. Ada yang kada hendak duit di sini lah. Ada yang kada hendak duit kamput. Seberatan hendak duit, cuman duit yang membawa masuk ke dalam surga. Karena ibadah tuh perlu duit juga biar. Pendak pulang umroh kayak apa kada berduit. Kecuali orang menduiti, berduit juga katanya. Orang dalam mencari duit dan rezeki itu dua cara, ikhtiar zahir batin. Ikhtiar zahir, yang berdagang ya berdagang, yang berjualan ya berjualan, yang bertukang ya bertukang, yang berhuma ya berhuma, yang duduk di kantor ya begawi di kantor. Itu ikhtiar zahir. Mencari rezeki dengan usaha yang dia laksanakan. Namun ikhtiar zahir tidak akan menghasilkan rezeki yang berkah, bawa kepada keselamatan dunia wal akhirah, kecuali dengan terikat yang namanya ikhtiar batin. Ini yang perlu kita harus pahami. Orang ikhtiar zahir berusaha mencari duit, namun kalau terpisah lawan ikhtiar batin, rizkinya yang dia dapatkan tidak ada berkahnya sedikit pun. Apa ikhtiar batin? Salat 5 waktu, hadir majelis ilmu, luangkan waktu baca Quran dan zikir, duduk bersama para ulama, menimba ilmu baginda al-Mustafa. Salatnya dikerjakan, puasanya dilaksanakan, ibadahnya ditekankan. Ini ikhtiar batin. Makanya jar Abah Guru Kapuh, Abah Guru Ridwan apa? Orang-orang soleh mencari rizki dunia lebih dominan, lebih kuat di ikhtiar batin dibanding ikhtiar zahir. Makanya jurulun tadi adalah tuan guru ulama betungguan toko 24 jam kada tahu disembahyang, kada ada. Malah lah yang terjadi yang ulun pernah saksikan ketika ulun menimba ilmu di kota Tarim, di tempat guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar. Pasar di kota Tarim itu jam 9 baru buka, 9 pagi baru buka. Setengah jam sebelum zuhur tutup. Setelah zuhur kada langsung buka. Jam berapa buka? Jam 2. Jam 2 buka, seperapat jam sebelum asar tutup pulang. Habis asar kada langsung buka. Jam 5 sore hanya buka. Setengah jam sebelum maghrib tutup pulang. Antara maghrib dan isya bagi mereka tidak ada yang membuka toko, semuanya di masjid, semuanya di majelis, semuanya apa? Menggunakan waktu antara maghrib dan isya untuk beribadah kepada Allah. Habis isya buka, jam 9 tutup pulang. Ini banyak bukanya kah? Banyak tutupnya kan nih? Banyak tutupnya. Tapi Masya Allah, rizki mereka dimudahkan, rizki mereka Allah limpahkan. Kenapa? Karena mereka lebih tekan, lebih tekun dalam ikhtiar batin dibanding ikhtiar zahir. Ada manusia zaman sekarang terbalik, ikhtiar zahir gaspol kan bereman. Ranjah terus, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ranjah terus, ada persembahyangan. Batin ditinggal. Ya, meskipun dapat duit 100 juta dalam sehari, tidak punya ketenangan dalam hatinya. Pian jangan kiralah orang yang
hartanya triliunan, rumahnya megah dan mewah, punya mobil berlimpah ruah, itu hidupnya tenang. Kata siapa? Ujar kita, iya.